Nah, pada sore hari ini saya berterima kasih buat jemaat FGF Fraser untuk kepercayaan bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, mari saya ajak bersama-sama kita akan bicara tentang handling konflik ya. Nah, saudara tahu bahwa sama seperti dengan masalah bisa datang kapan saja, demikian juga dengan gesekan dapat terjadi kapan saja. Ya, dan gesekan yang dibiarkan berlarut-larut akan menjadi konflik, khususnya dengan orang-orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita. Ya, semakin tingkat kedekatannya orang yang kita kenal, ya semakin akan terasa sakit jika terjadi konflik. Ya berbeda kalau saya tidak kenal orang itu. Ya, jadi kalau saya nggak kenal orang itu, saya ribut gitu ya. Ini contoh aja, ribut selesai sudah. Ya saya nggak kenal kok. Contohnya kalau saudara di jalan bawa mobil, ya saudara melakukan kesalahan, ya kemudian saudara dimaki-maki oleh mobil yang satunya, ya kan? Ya mungkin Anda tahu bahasanya atau tidak tahu bahasanya, kita ya sudah, kita merasa ya sudah lah gitu ya. Tetapi coba yang maki-maki itu teman kita, ya apakah kita masih bisa terima? Nggak mudah. Jadi semakin kita dekat dengan orang yang konflik dengan kita, itu semakin sangat menyakitkan. Nah, kita mudah melupakan konflik dengan orang luar, tetapi konflik dengan orang yang memiliki hubungan kedekatan tidak mudah dilupakan. Bahkan jika terjadi berlarut-larut akan menyebabkan depresi dan tekanan yang berlarut-larut juga. Nah, konflik dalam gereja Tuhan juga tidak luput, artinya bisa terjadi kapan saja. Walaupun kita diajar saling mengasihi. Ya kan? Kita diajar saling mengasihi. Tetapi kan bukan hanya sekedar omongan, bahwa kita tahu semua bahwa ketika kita diajar saling mengasihi, kenyataannya banyak orang yang keluar dari gereja karena konflik. Ya, dan ini bukan hanya sekedar basa-basi loh. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi, itu bukan sekedar hanya lip service. Tetapi kenyataannya kita melihat berapa banyak, mungkin kalau kita stay di gereja ini, bangkunya sudah bertahun-tahun ya. Kalau gereja yang sudah stay, sudah permanen, itu yang menjadi saksi hidup, ya seandainya bangku itu bisa hidup, itu adalah bangku. Ya, reaksi orang di mana orang itu berpindah apa tidak, itu bangku itu. Kalau waktu masih pertemanan mungkin juga di sebelah juga, ya. Tapi ketika konflik mulai terjadi, mulai yang satu akan butuh pindah, tergantung yang kuat mana, pindah ke belakang. Ya, satu bangku lagi. Semakin tidak kuat, semakin hari, semakin lama, semakin kalau orang bilang itu seneng. Saya nggak tahu bahasa apa itu seneng. Bahasanya orang Sunda atau orang Jakarta itu seneng, semakin sebel gitu ya. Sebel orang akan pindah ke belakang. Kalau sudah tidak kuat, saya marah. Ya, saya marah. Dia akan meninggalkan gereja, itu pasti gitu ya. Nah itu sering terjadi walaupun kita diajarkan saling mengasihi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita nggak bisa menghandle konflik dalam kehidupan ini. Ya, nah karakter dari konflik sendiri, konflik yang tidak dikelola dengan benar dan berlarut-larut akan terus-menerus memberikan tekanan dan depresi ke dalam kehidupan. Jadi ini bukan sekedar kita minum kopi selesai, ya, lalu rasa pahit atau manisnya hilang, itu tidak. Tapi ketika orang terjadi konflik dalam gereja Tuhan, itu kayak candunya itu ya, kayak efek candunya, efek narkobanya itu akan efek sampai ke rumah, sampai ke pekerjaan, sampai di jalan, sampai di mobil, kemana-mana pasti akan ingat. Apalagi kalau kebetulan sedang menyendiri atau sedang bengong gitu ya, tiba-tiba diingatkan wajah orang itu lewat di depan matanya dia, gitu saudara ya. Lalu yang terjadi apa? Jengkel, sebel sama orang itu mulai muncul. Ya, itu bisa terjadi kepada siapapun. Jadi konflik itu bahaya. Jadi jika kita mulai terjadi konflik, maka yang akan terjadi semua yang terlibat akan berada di dalam naungan tekanan dan depresi. Suka apa tidak, ketika terjadi konflik, semua yang terlibat akan berada di dalam naungan tekanan dan depresi dalam kehidupan ini. Ya, mungkin nggak ada orang yang beranggapan ya kalau saya sudah ribut sudah selesai. Nggak mudah sedemikian rupa. Mungkin ada orang yang berkata demikian, tetapi dalam hatinya dia atau di dalam pikirannya dia tetap akan mikir. Ya, karena kita bukan orang yang seperti robot saudara, disetting gampang melupakan begitu saja itu ya, gitu ya. Tapi kita orang yang mikir gitu loh, itu jadi persoalannya. Ya, nah jadi suka atau tidak tekanan dan depresi akibat konflik membuat mereka yang terlibat
terasa mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ya, tidak selalu penderitaan itu karena faktor ekonomi, tidak selalu penderitaan itu karena faktor urusan karena pekerjaan, tidak selalu ya karena faktor pasangan hidup atau gimana. Tapi konflik itu seringkali menyebabkan penderitaan. Ya, dengan teman apalagi semakin dekat waktu semakin menderita. Ya, gak heran kalau tidak kuat. Kalau dalam kehidupan rumah tangga terjadi apa? Perceraian. Ya. Saya akan sedikit menyambung ya, ceritanya akan saya sedikit berita dengan Mas Adi gitu ya. Dan jadi ini ada cerita lagi nih. Ya, ini pendeta. Jadi ini pendeta ini baru nikah dengan pasangannya. Kemudian dia menikah, ya menikmati mungkin masa tahun, masa happy-happy-nya. Lalu mulailah terjadi setelah 1 tahun gesekan-gesekan sampai terjadi perang besar dalam kehidupan mereka. Ini belum punya anak. Nah, saking mungkin ya kayak tadi itu dia disalahkan, pendetanya ini di rumah disalahkan, di gereja disalahkan sama jemaatnya juga, sedikit-sedikit disalahkan, di rumah juga disalahkan istrinya. Dia jengkel, dia tahu suatu hari dia itu besar, dia jengkel besar, dia pergi ke bar. Sama itu ceritanya ini persis, ini saya nyata nih. Dia pergi ke bar, kebetulan ini yang dia minum itu nggak tumpah tuh kan? Dia minum minuman itu, dia nggak tahu. Di bar itu sedang terjadi, ya di belakang itu. Kan kalau di bar kita tahu semua musiknya bukan musik yang slow aja gitu ya. Musiknya itu keras, di belakang itu sedang ada pesta seks. Nah, si orang ini, pendeta ini, minum itu sampai mabuk. Dia tidak tahu tidak apa. Ya ketika dia bangun, dia sudah telanjang bulat. Dia sudah tidur dengan wanita siapa, dia tidak tahu. Dia menyadari itu, dia malu sudah. Ya lalu yang terjadi si pendeta ini, ya pulang ya ke rumahnya, sepertinya tidak ada jadi apa-apa. Ya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian kesehatannya dia menurun. Ternyata di tes darahnya dikirain kena sakit apa gitu ya, ternyata dia kena HIV. Celakanya lagi, istrinya dia sedang hamil 2 bulan. Dites anaknya dan istrinya kena HIV. Konflik itu berbahaya kalau tidak ditangani dengan benar. Ya, bisa saja terjadi perceraian, bisa terjadi seperti pendeta tadi, ya kan? Ya itu masih tetap masa dia tadi ceritakan itu. Jadi hanya seputar dia salah-salahin aja gitu ya. Dia merasa nyaman mungkin kebar gitu ya. Tapi mungkin ini nggak tahu ada hubungannya mungkin tidak saya. Itu dengan masa gitu. Ya bisa jadi ada gitu ya. Nah, jadi konflik yang terjadi akan membawa tekanan, sedangkan sifat dari tekanan itu sebagai berikut. Mari kita lihat. Amsal 30 ayat 33. Kalau nggak baca Alkitab, itu kan kita lucunya. Mana ya? Nah, yuk mari kita lihat. Yuk mari kita baca bersama-sama. Amsal 30 ayat 33. 1, 2, 3. Bapak susu di depan, mereka dirasakan, dan kalau hidup di depan, darah keluar, dan kalau kemarahan di depan, pertengkaran itu. Amin. Nah, sifat tekanan itu yang pertama gini. Jadi kalau terjadi konflik, ya kemudian kan akan muncul depresi, tekanan. Nah, karakter dari atau sifat dari tekanan dan konflik itu yang pertama, tekanan bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Ya jangan salah loh ya, tekanan itu bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Dikatakan Amsal 30 ayat 33 bagian yang pertama, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Saudara kan zaman dahulu itu untuk membuat mentega dengan proses tertentu, susu itu didiamkan, lalu setelah itu dipres dengan proses sedemikian rupa sampai akhirnya yang tersisa adalah lemak-lemak yang kemudian dipakai untuk sebagai mentega. Ya, tapi kalau prosesnya salah, mentega ini tidak akan jadi. Jadi kalau konflik ini dikelola dengan benar akan menghasilkan proses yang benar. Hasilnya pun lebih baik. Orang akan saling memahami, orang akan saling lebih dekat lagi, orang akan saling mengasihi yang lebih lagi. Orang akan memahami sifat satu dengan yang lain. Tidak berarti kompromi, tidak, tetapi saling memahami. Tetapi ini proses ini harus berjalan dengan benar. Kalau nggak berjalan dengan benar, kembali lagi susunya bisa basi. Ya proses ini gagal. Nah kita dipanggil ketika kita ada konflik, kita berharap setiap kita konflik itu menghasilkan apa? Tekanan yang bisa membuat produk itu menjadi produk yang lebih baik lagi. Ya bukan produk yang rusak. Tetapi kenyataannya tidak demikian.
Kebanyakan konflik dalam hidup ini produknya, hasilnya rusak. Berapa banyak yang dulunya dekat, bisa makan bersama, ngobrol bersama, hahi bersama, ya dulu boleh disebut sebagai openg siang bu gitu ya, ternyata tidak jadi openg lagi, ya kan? Musuhan gitu ya, seperti itu. Saya tidak kesaksian gitu ya, gara-gara pandangan yang berbeda di sekolahan anak saya, ya itu orang tua murid yang dulunya akrab nih, kebetulan istri saya itu anggota dari komunitas di sekolah itu. Jadi itu pisah hubungannya gara-gara beda pandangan. Dulu suka pergi bareng, makan bersama, tapi akhirnya pisah. Ya kan? Itu sering terjadi. Dulu kalau ketemu di gereja di salaman senyum, Ben, apa kabar? Ya kan? Makan bersama bercanda. Tapi ketika beda pendapat dikit atau salah satu motor merasa paling benar, pisah akhirnya. Ya, jadi ketika konflik kata itu baik kalau prosesnya benar. Kalau setiap kita memahami bahwa kita butuh menjadi produk yang lebih baik. Ya, ayo saudara. Nah, yang kedua kita lihat lagi. Ya, Amsal 30 ayat 33 bagian yang kedua berkatakan, kalau hidung ditekan, darah keluar. Ya, jadi kedua, tekanan dan konflik itu bisa menghasilkan luka yang berdarah-darah. Ya, jadi kalau konflik dan tekanan ini tidak dikelola dengan benar, ya ini akan menghasilkan pendarahan. Ya, bisa berdarah-darah dalam hidup ini. Ya kan? Seorang bisa mengalami pendarahan saat tekanan semakin melebar, berlarut-larut. Dan saudara tahu kalau berdarah-darah itu artinya lukanya itu semakin melebar. Luka semakin melebar. Nah, ketika luka melebar itu akan menjadi semakin parah. Artinya harusnya luka itu sembuh. Harusnya luka itu membuat luka ini itu semakin mengecil lalu kering. Luka itu kan seringkali kalau kita luka ada bekasnya apa tidak? Kalau sudah sembuh ada bekasnya enggak? Ada. Nah, tahu nggak kenapa dalam luka itu seringkali ada bekasnya? Ini saya punya bekas luka di sini. Tahu kenapa saudara? Ini kan sembuh, tapi kan tetap ada bekasnya. Untuk menjadi tanda. Untuk menjadi tanda buat saya. Ya kalau saya ada luka dengan Denny, lalu saya sudah sembuh, ini menjadi tanda buat saya bahwa saya akan berhati-hati dengan Denny di area ini. Ya, jadi saya akan membangun hubungan dengan dia tidak asal-asalan. Bisa jadi dia ini udah orangnya tersinggung. Ini bisa aja bukan ya? Jangan nanti saya didoain di rumahnya dia gitu. Nah, jadi itu bisa terjadi siapapun juga. Jadi kalau terjadi kita gesekan dan sebagainya dalam hidup ini lalu menimbulkan luka, kalau dikelola dengan benar itu menjadi tanda bahwa kita ini pernah luka di sana dan kita sudah sembuh dan kita hati-hati di area itu. Bagi saya, ya, jadi kita harus memahami hal yang seperti itu. Ya, seorang bisa mengalami pendarahan saat tekanan semakin bermelebar mana-mana. Ya, tidak peduli tekanan dan konflik besar atau kecil, tekanan yang melebar berlarut-larut dapat menciptakan pendarahan. Amsal 27 ayat 17. Ya, mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. Yuk, udah kamu baca 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah, tekanan atau konflik hidup dapat menjadikan setiap mereka menjadi pribadi yang semakin tajam. Artinya semakin kita dapat melukai orang lain. Saudara tahu zaman dulu besi untuk ditajamkan itu dengan besi. Jadi besi itu dipanggang dulu dengan api. Ya, setelah dipanggang dengan api, dipukul dengan besi lagi, dipukul sampai besi itu menjadi tajam. Nah, saudara tahu ketika orang mulai dia terluka, ya karena tidak diselesaikan, kalau ini menjadi tanda, kalau itu terluka tidak sampai sembuh, yang terjadi apa? Luka itu akan membuat apa? Sensitif, gampang infeksi. Sehingga yang terjadi apa? Kita mengenal istilah orangnya baperan. Ya, orangnya sensi. Ya, tahu nggak istilah-istilah itu ya? Baperan, sensi.
gampang tersinggung, mudah tersinggung. Kenapa bisa terjadi? Karena pasti kalau dirunut di masa lalu dia pernah mengalami luka-luka masa lalu yang tidak sembuh sampai hari ini. Nah, kalau sampai itu terjadi, itu yang orang ini akan menjadi besi yang tajam. Besi yang tajam itu ada dua, satu paku, satu apa? Pisau. Ya kan? Nah, saudara tahu, saya ingat waktu di mana di acara retreat ya, suatu malam terakhir khususnya masih ada acara. Saya ingat waktu itu ada yang bertanya ke saya, dan saya karena saya sudah 10 tahun lebih di Bible Study, saya sudah tahu model-model orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya karena apa haus akan juga, ada orang yang bertanya karena memang dia tidak jelas, tidak tahu. Ada orang yang bertanya karena dia ingin mencobai. Ya, ada orang yang bertanya karena doktrinnya berbeda, pandangannya berbeda. Nah, jadi saya sudah tahu model-modelnya orang. Nah, waktu itu ada orang yang bertanya. Saya waktu itu sedang mengajar mereka bahwa Tuhan itu memberi kita kuasa di bumi dan di surga. Nah, singkat ceritanya, orang ini setelah acara firman Tuhan selesai, orang ini bertanya. Kebetulan di tempat itu masih ada angin ribut, hujan dan angin ribut. Orang ini bertanya, Pak, kalau kamu punya kuasa di bumi dan di surga, itu angin yang sedang ribut di luar dihentikan. Saya mengasih penjelasan sebenarnya nih, ya ada dua yang mau keluar dari mulut saya. Tapi yang mulut yang pertama ini saya menjelaskan, ya karena saya tahu kalau saya ini keluar sampai mulut yang kedua ini pisaunya ini keluar. Saya tahu bahwa ini akan bisa melukai orang. Nggak ada gunanya. Karena saya tahu orang ini bertanya karena ingin mencobai. Ya, lalu saya hanya menjawab ini. Ketika terjadi hujan badai, itu yang pertama. Itu tidak berarti kita ini bebas sesukanya. Kenapa? Karena ketika hujan ada badai yang kencang, itu seringkali Tuhan pakai untuk proses alam. Saudara tahu, alam itu bekerja sinergi begitu rupa. Nggak ada yang bisa menghentikan industri-industri. Pabrik-pabrik itu nggak ada yang bisa menghentikan. Benar? Siapa yang bisa menghentikan pabrik-pabrik yang asapnya mengepul keluar, yang berproduksi dari jam 7 sampai berapa puluh tahun, ya bahkan mungkin ada yang umurnya sudah 3 abad atau berapa abad, tetap pabrik itu jalan. Tapi tahu nggak yang bisa menghentikan apa? Alam. Dengan cara apa? Ya pandemi. Tahun kemarin 2019 kan, semua kan berhenti itu, corban asap kan berhenti semua, gak ada yang kerja, kan gitu lah. Nah, saudara tahu, saya jelasin itu. Terus yang kedua saya bilang gini, sekalipun kita diberi kuasa di bumi dan di surga, ya, tapi kita ini tidak diberi kuasa kebebasan untuk menggunakan itu. Tapi poin pentingnya, setiap kita harus menyadari bahwa kita ini punya kuasa di bumi dan di surga. Tapi yang kedua ini sudah ada di ujung mulut saya, itu maklumat itu pisaunya. Saya sudah mau ngomong sama orang ini, apakah kamu tidak tahu yang waktu Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai 40 hari, 40 malam setelah dia puasa, iblis datang mencobai Yesus. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Elohim, anak Tuhan, anak Allah, ubah batu ini menjadi apa? Roti. Yesus yang punya kuasa saja tidak mau melakukan itu. Nah, kalau saya keluar dari mulut saya, saudara tahu orang ini kan orang yang mungkin menurut pandangan saya, orang ini sedang sakit. Ya sedang sakit karena perilakunya saya sudah lihat jelas. Ya perasaan saya bukan saya menggunakan perasaan, tapi dari pertanyaannya itu orang sudah tahu. Nah, ini kalau saya jawab itu, dia mungkin aja bisa berpikir kurang aja, saya dianggap iblis. Ya, saya nggak keluar itu dari mulut. Untung, kenapa? Bagi saya gini loh, buat apa saya memenangkan perdebatan? Buat apa? Buat apa? Nggak ada untungnya kok. Sekalipun saya benar, orang mungkin nggak suka dengan sikap saya. Buat apa sekarang? Ya kan? Mungkin perkataan saya benar. Ketika saya bicara tentang iblis, mencoba Yesus itu benar, di Alkitab kan ada. Tapi mungkin bagi pandangan orang itu sikap saya terlalu menyerah. Buat apa? Kenapa semakin saya tajam ke situ, itu merusak hubungan. Ya merusak hubungan. Saya pagi waktu acara itu selesai pun,
pagi-paginya saya masih ketemu, masih saya hello dengan orang itu. Entah orang itu pandangannya terhadap saya apa, silakan, nggak peduli saya. Tetapi saya nggak mau melukai orang itu. Karena dari awal saya tahu pertanyaannya dia bukanlah pertanyaan orang yang lapar, bukan orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, bukan orang yang tidak tahu. Ya, jadi harus mengerti gitu loh ya saudara. Nah ini bahaya, ini bahaya. Ya ini lidah kita, makanya kita mengenal lidahnya tajam seperti apa? Pisau. Kita kan mengenal loh, mulutnya tajam seperti pisau. Nah kenapa bisa demikian? Ya karena itu besi mengajarkan besi. Emang saudara. Nah saat itu terjadi, mulut kita ini bisa tajam seperti pisau. Karena apa? Yaitu besi menajamkan besi dan kita bisa melukai siapa saja. Amin saudara. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat kembali Amsal 30 ayat 33. Belum ada ya, rambu-rambu ya. Cuma ini kita menutup belum ada ya. Ya berarti sama-sama ya. Gitu ya. Ya, Amsal 30 ayat 33 di kalimat selanjutnya. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya, jadi yang ketiga, tekanan dan konflik bisa menghasilkan perpecahan. Jadi kalau sudah terjadi kemarahan dalam konflik itu, kalau beda pendapat, itu oke, orang masih beda pendapat saja. Ya, tetapi kalau levelnya sudah sampai pada kemarahan, nah kemarahan ini ditekan terus, akhirnya orang jengkel, orang sebel senep. Kamu mungkin benar perkataanmu, mungkin pendapatmu benar, mungkin ayat-ayat yang kamu tunjukkan benar. Kalau ini orang Kristen menunjukkan ayat-ayat, ya kan? Tetapi aku benci dengan sikap kamu, bukan dengan ayat-ayatnya itu. Berapa banyak orang yang keluar dari gereja, pergi meninggalkan gereja karena nggak peduli. Ya kan? Begitu kemarahan semakin ditekan, dipojokkan terus, ditekan terus, orang itu muntah, saudara. Pertengkaran terjadi. Yang seharusnya tidak keluar dari mulut. Saat terjadi pertengkaran seperti itu, ya lambat laun yang terjadi apa? Sayonara sampai berjumpa pula. Ya tapi buat apa susah? Buat apa susah mikirin orang ini di gereja ini ketemu orang ini saudara? Ya kan? Kalau sudah pertengkaran lama-lama, kalau tadi beda pendapat, ya ini kalau ini beda pendapat, ya mungkin tidak cocok, tidak senang pada level-level yang bukan sampai kepada pertengkaran, kemarahan itu, orang akan pindah ke kursi belakang, lalu pindah lagi, semakin lama semakin tidak kuat akan pindah ke belakang dan keluar. Tapi kalau sudah sampai kemarahan, ditekan dan pertengkaran itu timbul, yang akan terjadi pasti akan keluar. Akan keluar. Ya, orang akan keluar meninggalkan gereja. Nggak peduli kok. Ya, saya sudah mengalami ini, jadi saya belajar. Ya, kalau saya dulu, ya, kalau saya dulu 15 tahun yang lalu, ya saya pernah diundang di sebuah gereja. Karena saya waktu itu masih banyak berbicara di pertemuan hamba Tuhan di daerah Semarang Atas. Nah, suatu hari saya diundang di pertemuan Semarang Atas. Itu kebetulan rayonnya macam-macam ya. Ada rayon yang di Semarang, di daerah Ungaran, di daerah daerah Mijen, DSB. Ya, nah itu saya diundang di rayon salah satunya di situ. Nah, itu saya berada di sebuah gereja yang namanya di tempat itu gereja satu sebutnya ya, tapi enak gitu ya. Nah, pendetanya nggak ada masalah, gembalanya nggak ada masalah. Itu waktu saya masih 15 tahunan yang lalu, jadi saya hitungannya masih muda. Nah, kemudian saya waktu itu banyak yang datang hamba Tuhan, yang sebagai besar hamba Tuhan semua. Ya, memang nggak banyak sekali yang datang karena di situ gereja kan nggak terlalu banyak. Nah, waktu saya di situ saya sharing tentang kehidupan Musa. Musa itu mati di tempat yang salah bersama dengan orang-orang yang salah. Ya, jadi kan Musa itu kan harusnya matinya di mana? Di tanah perjanjian. Tapi kenyataannya Musa mati di mana? Di padang gurun. Bersama dengan siapa? Bayi-bayi rohani Israel. Nah, saya ngomong gitu, banyak hamba Tuhan, saya bilang, banyak hamba Tuhan itu mati di tempat yang salah. Dia harusnya sudah bisa membawa jemaatnya itu menuju tanah perjanjian dan dia bisa mati bersama dengan jemaatnya di tanah perjanjian. Tapi dia tidak mati di tanah perjanjian. Dia matinya di padang gurun. Tanda-tandanya apa? Ya kehidupannya
aduh sedih, susah, gitu ngalami terasa mengembalakan berat sekali dan sebagainya karena jemaatnya dewasa-dewasa. Selesai, saya ibadah. Ya, ini ada seorang majelis yang kebetulan dia datangnya itu terlambat sebenarnya. Saya karena lihat orang datang terlambat apa tidak kan tahu ya di depan mimbar ini. Nah orang ini tiba-tiba ya bicara sama pendetanya dia karena ini gerejanya dia. Dia bilang mau ketemu sama saya. Nah saya kira ada apa? Ya. Dia ketemu sama saya. Dia nggak setuju dengan apa yang saya bagikan di depan mimbar. Sampai saya ngotot sudah salah saya di mana tunjukkan nah, gitu loh. Itu dulu waktu saya masih muda itu kan. Saya maunya saya benar, nggak peduli. Tapi setelah tahu ketika saya ngotot saya juga merasa saya paling benar, nggak menyelesaikan masalah. Saya akhirnya apa? Itu membuat saya bikin tembok, dia bikin tembok. Kebetulan dia orang kaya di gereja itu. Nah pendetanya ini ya otomatis dia lebih memilih ini kan majelisnya daripada saya. Karena saya bukan apa-apa gitu loh ya. Apalagi terus terang aja saya bukan orang pelayan Tuhan yang menerima PK. Ya. Saya sudah keliling kemana-mana saya tidak menerima PK. Kalau saya terima pun saya pasti kasihkan ke diakonia. Ya jadi saya ada beban moral. Makanya kalau saya dulu kok masa bodoh kamu sakit hati apa tidak dan saya kebenaran saya masa bodoh itu urusannya kamu, urusan saya menyampaikan kebenaran. Tapi saya semakin berjalannya waktu saya belajar membangun hubungan, membangun jembatan lebih penting daripada membangun tembok. Ya, jadi akhirnya apa? Ya saya kehilangan satu koneksi dengan gereja ini. Saya dulu pernah khotbah di gereja ini. Ya, karena sebelumnya saya khotbah di gerejanya dia. Ya, tapi akhirnya saya kehilangan. Ya, jadi nggak ada gunanya. Ya, pendapat kita benar, firman Tuhan kita benar, pengajaran kita benar. Tapi kalau orang menganggap itu nggak benar ya sudah. Itu penilaian kamu, tapi nggak mau kita ngotot. Ya, nggak ada gunanya nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Ya kan? Karena apa? Orang tidak melihat apakah benar pengajaran atau tidak, sikap kita. Ya, nah itu dia. Ya, nah jadi itu yang terjadi. Ya, jadi kalau apa namanya hubungan dengan orang yang selama ini dekat sekali bisa berakhir perpecahan ataupun perpisahan. Nah, hubungan selama ini baik bisa pecah atau salah satu atau lebih dari pihak yang menghadapi tekanan dan konflik yang tidak kuat, lalu mereka pergi meninggalkan komunitas itu dengan kecewa, sedih, dan pahit hati. Yang sangat berbahaya bukan saja hubungan dengan sesama bisa putus, namun juga tekanan dan konflik bisa menyebabkan tubuh, jiwa, roh terputus. Ya, semuanya bisa terputus. Ya, jadi tubuh dapat terputus, perhatikan baik-baik. Tubuh dapat terputus dari jiwa dan roh manusia. Itu namanya apa? Kalau tubuh terputus dari jiwa dan roh manusia, apa namanya? Orang Jepang melakukan itu. Merasa malu, harap diri. Ya kan? Kalau konflik nggak bisa diselesaikan dengan benar, ya terjadi tekanan sedemikian rupa, yang terjadi adalah apa? Tubuh bisa terpisah dari jiwa dan roh. Orang ini sampai nggak kuat bunuh diri. Banyak yang orang lakukan itu. Banyak. Ngeri sekali. Ketika 4 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan, dia punya keluarga, dia punya jemaat, pendetanya ini melakukan bunuh diri. Bukan jemaat ya, pendeta. Jadi yang diajarkan oleh pendeta ini apa saya tidak tahu. Terus terang tidak pernah tahu dia ngajarin apa selama itu. Tapi pendetanya ini bunuh diri. Kok bisa aja? Ya pendeta juga manusia. Dia punya konflik yang tidak bisa diselesaikan. Dia mungkin nggak punya inner ya yang ada di dalam lingkarannya dia yang benar-benar support bisa. Ya ketika dia sedang down ya. Kalau saya berada di lingkaran dia nih, saya tahu dia bebannya berat. Saya akan support dia. Ayo dia berikan, bangkit. Ya kamu tidak sendirian. Ya kalau dia curhat sama saya tahu masalahnya dia, masalah rumah tangga dia, saya akan support dia. Ya kan? Dia supaya dia tahu bahwa dia nggak alone, nggak sendirian. Tapi saya percaya ini pendeta ini yang sampai bunuh diri 3-4 tahun yang lalu, dia merasa alone. Dia nggak mau menemukan oasis mata air kehidupan yang ada di orang-orang sekitarnya. Karena orang-orang di sekitarnya merasa hidupnya sendiri. Mereka hidup mengasihi diri sendiri masing-masing.
Dia nggak memperdulikan dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada satu dari jemaat di sini yang sampai ada satu kepahitan dan sebagainya, saya beritahu kepada Anda ada sesuatu yang salah. Apalagi sampai ada yang bunuh diri, wah itu ada sesuatu yang salah. Ya, bunuh diri keputusan mereka. Tetapi ketika dia menemukan orang-orang yang tepat yang ada di lingkarannya dia, itu akan berarti gereja di mana kasih, di mana kepedulian satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Amin, saudara. Nah, kemudian jika tidak kuat, ya ini jika tidak kuat, maka tubuh dan jiwa terputus dari roh. Itu apa, saudara? Tubuh dan jiwa terputus dari roh manusia. Itu apa? Kalau tadi kan tubuh terputus dari jiwa dan roh. Kalau ini tubuh, jiwa terputus dari roh. Sakit jiwa. Pernah melihat orang sakit jiwa? Ya itu pasti dia mengalami tekanan sedemikian rupa. Ya sehingga apa? Tubuhnya dan jiwanya terputus dari roh. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau sampai terjadi tubuh, jiwa, roh manusia terputus. Kalau ini orang Kristen ya, anak Tuhan, terputus dari Roh Kudus, itu artinya apa? Murtad. Saya ketemu teman yang dia kepahitan dengan salah satu leader di sebuah gerejanya dia kepahitan dengan pendetanya. Lalu dia disimpan lama banget. Setiap kali pendetanya dia khotbah di depan mimbar, itu seolah-olah dia sang khotbah menyindir dia. Kan kalau orang sensi itu kan selalu gitu, sudah. Coba ada yang sensi sama Denny, ya? Maksudnya ada yang tidak kepahitan sama Denny atau jengkel sama Denny atau nggak senang sama Denny. Denny kok udah apapun juga itu terasa hubungannya dengan dia gitu. Ini sedang menimba saya dengan ayat-ayat firman. Padahal tidak demikian. Ya itu sensi alami seperti itu, dan akhirnya apa? Orang ini nyaris dia akan berpindah agama. Padahal dia sudah dibaptis Roh Kudus. Dia melihat potret orang Kristen dari pendeta sampai pelayan Tuhan. Sama aja. Untung dia selamat, saudara. Untung dia masih ditolong oleh orang lain dan dia boleh kembali kepada jalan Tuhan. Hati-hati, ya. Nah, mari kalian. Nah, yang perlu dilakukan saat menghadapi tekanan dan konflik hidup ini sudah sinyal hijau atau belum ya? Mau kuning? Oh ya, sudah ya. Kalau bisa kuning diperlambat, ya. Ya kan HP aja ada apa slow motion ya, ada slow motion aja, di slow motion aja. Ya. Ini sama kita aja. Yang perlu dilakukan saat menghadapi tekanan dan konflik hidup. Yang pertama, berdamailah dengan sesamamu. Ya, Markus 9 ayat 50. Ayo kita lihat. Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi apa? Hambar, dengan apakah kamu mengasihkannya? Hendaklah kamu selalu apa? Mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita didorong untuk apa? Berdamai seorang dengan yang lain. Ya nanti kita akan tahu tujuannya apa sebenarnya. Ya, yang kedua, ayat kedua, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5. Ini yang tidak dilakukan di Matius 5 ayat 23 24 di dalam kerja Tuhan. Ini yang tidak dilakukan. Dia baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang kencang sudah yang keras. Sebab itu jika kamu mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Nah, ini Tuhan Yesus waktu khotbah di atas bukit, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, saudara tahu bahwa yang diajarkan kepada murid-muridnya ini, dia berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, jadi kalau engkau mau pergi ke mezbah, kalau engkau mau pergi ke gereja, ya kemudian kamu teringat akan saudaraku, aku pernah melukai hatinya, aku pernah gesekan dengan orang ini belum selesai, aku pernah konflik dengan orang ini belum selesai. Tuhan Yesus berkata apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu
membawa kambing, domba, lembu, lalu dia kasihkan ke imam. Ketika domba ternak-ternak ini disembelih, maka dosanya selesai. Sekalipun dia tidak ada penyelesaian. Kalau saya dengan Denny itu di dalam perjanjian lama, saya ada masalah dengan Denny, ya saya pergi dengan dia. Saya nggak perlu menyelesaikannya. Kalau saya nggak mau menyelesaikan, saya cukup membahas kambing domba, ya saya kasihkan ke imam. Ampuni ya, saya yang salah nih, apalagi saya yang salah, ya cukup saya kasih itu, ya disembelih selesai. Saya nggak perlu minta maaf sama beliau, nggak perlu. Kenapa dosa tidak diampuni? Tetapi ini Yesus mengajar kepada murid-murid yang mengajarkan kepada kita semua bahwa hukum kasih karunia value-nya itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kamu kasih ternak, sembelih, korban selesai, kamu nggak perlu minta maaf. Tapi kalau hukum kasih karunia, kamu mau persembahkan korban, mau datang ke gereja, mau mengangkat tangan, mau melayani apapun juga, pergi tinggalkan itu ke orang-orang, pergi tinggalkan pelayananmu, pergi tinggalkan persembahanmu, pergi dulu berdamai dulu dengan orang yang kamu bermasalah. Ya, nggak bisa. Kamu harus berdamai dulu sampai kamu mendapatkan damai sejahtera, minta maaf dan kamu dapat damai sejahtera, selesai masalah. Dan kamu datang ke rumah Tuhan sebagai orang yang dibenarkan. Jika tidak, nggak bisa. Kamu nggak peduli. Kamu mau pelayanannya hebat di gereja Tuhan, nggak peduli. Ini yang nggak dilakukan di gereja Tuhan. Ini harusnya dilakukan kita. Kamu punya masalah dengan siapapun juga, pergilah berdamai-damai. Tuhan sampai ngomong, lebih baik kamu nggak ke gereja dulu hari itu daripada masalahmu itu nggak selesai. Selesaikan secepat mungkin supaya kamu bisa ibadah. Gak peduli kamu benar, kamu salah. Yang penting di mata Tuhan itu kamu anak-anak Dia. Kamu anak-anak Elohim. Kamu anak-anak Tuhan. Yang paling penting itu. Ya. Yang kedua, berdamailah dengan diri sendiri. Ya, ini penting. Seringkali kita salah, kita menyadari, waduh aku bersalah terus, kita nggak bisa selesai. Ya, seringkali kan ketika konflik terjadi itu juga bisa menyerang diri kita. Aduh, aku merasa bersalah. Ya, aduh. Ya udah aku yang bersalah. Ya udah aku yang salah, dia maafin aku gitu loh. Ya kemudian kita merasa sepertinya itu apa? Kita ini nggak layak. Ya kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Ya Ibrani 12 ayat 14 mengatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudara tahu tujuannya kita berdamai dengan sesama orang, sesama kita yang tadi kita sudah bahas di bagian yang pertama. Tujuan kedua ketika kita berdamai juga dengan diri kita sendiri saat kita ada konflik, baik dengan orang lain ataupun diri kita sendiri. Yang kedua ini yang penting. Kenapa? Karena kita kalau nggak mau berdamai, kita nggak akan bisa mengejar kekudusan. Ya ini jelas lo berusaha hidup damai dengan semua orang. Kenapa didorong untuk bisa hidup damai dengan semua orang? Karena kalau kamu gak bisa hidup damai dengan semua orang, bullshit sudah. Ngomong kosong dengan kekudusan. Ngomong kosong. Mungkin kamu tidak nonton video porno. Mungkin kamu tidak minum minuman keras. Mungkin kamu tidak pakai narkoba. Mungkin kamu bukan penjudi dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kau berkonflik dengan orang lain dan kau tidak mau damai baik dengan dirimu sendiri dengan orang lain, kamu akhirnya tidak mengejar kekudusan. Kamu butuh mengejar kekudusan demi kebaikan dirimu sendiri. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saya berharap cukup akunya ya. Berdamailah dengan keadaan. Ya, Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan disebut anak-anak Elohim. Jadi kamu harus membawa damai, ya harus berdamai dengan keadaan, dengan orang-orang di sekitarmu, dengan orang-orang lain. Bukan berarti kamu harus kompromi. Ya, mungkin aku gak setuju dengan sikap hidup orang itu. Tapi kalau aku mau memenangkan jiwa orang itu, apa yang dikatakan oleh Paulus? Di hadapan orang Yahudi aku akan apa? Menjadi orang Yahudi. Di hadapan orang Yunani aku akan menjadi orang Yunani. Supaya apa? Hidupnya diterima. Dulu Watchman ya, Hudson Taylor itu ketika mereka mau pelayanan di Cina, ditolak. Pertama kali datang ke sana ditolak mereka. Bisa-bisa ini orang bule datang ngapain mau ke sini? Membawa
membawa sekte apa itu mereka? Mereka pada pulang. Lalu akhirnya mereka menyadari, lalu mereka mengganti pakaiannya dengan pakaian orang Cina di sana. Dan sejak itu Injil diberitakan di sana begitu luar biasa. Amin saudara. Amin. Jadi ini yang saya percaya bahwa kita butuh untuk bisa menghandle konflik dengan benar. Ya, karena kalau tidak bisa menghandle konflik dengan benar, Matius 6 ayat 14 ayat 15 ini orang akan kepahitan. Ya, itu terakhir Matius. Nah, dikatakan apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Artinya, serajinnya engkau ke gereja, serajinnya engkau menjadi orang Kristen, ketika engkau tidak dapat mengampuni, maka yang terjadi kamu akan dihakimi. Sekalipun mungkin engkau telah menjadi orang Kristen, sekalipun mungkin engkau mengaku sudah bertobat dan lain-lain. Ya, karena ini yang berkata bukan saya, yang berkata adalah firman Tuhan, dan ini Yesus yang berkata. Kalau tidak mengampuni, Bapak tidak akan mengampuni. Amin saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bagi semua. Haleluya. Bapak Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Mari Tuhan Kau menolong setiap kami semua. Kami tahu bahwa hidup kami setiap hari akan diperhadapkan dengan masalah. Dari masalah-masalah yang kami hadapi, ada banyak yang bisa menyebabkan menjadi konflik dalam kehidupan kami. Saat kami saling mengenal satu sama lain, saat kami saling dekat satu dengan yang lain, baik itu dalam kehidupan berjemaat, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, ataupun dalam kehidupan apa saja di dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami tahu bahwa konflik dengan sesama kami, bahkan dengan orang yang ada di sekitar kami, yang di luar gereja kami, yang kami juga kenal, itu bisa terjadi kapan saja. Tapi sore hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup di dalamnya, di mana kami mau menjadi anak-anak yang membawa damai. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Kami menjadi juru damai bagi banyak orang. Kami mau menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ini tidak mudah saat kami harus meminta maaf kepada orang lain. Walaupun kami mungkin benar, tetapi ketika kami harus meminta maaf, tetapi kami tahu Tuhan sebenarnya itu hanya demi kebaikan kami, supaya kami dapat menghadap tata kasih karunia-Mu dan tangan kami terangkat sebagai orang benar, sebagai anak-anak yang membawa damai. Bapak Tuhan, Kau menolong setiap kami Tuhan. Menolong setiap kami Tuhan, itu kami menjadi orang-orang yang sesat, yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yaitu sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, anak-anak pembawa damai. Karena kami tahu Tuhan, panggilan tertinggi dalam kehidupan kami adalah menjadi anak Tuhan, bukan anak setan. Karena kami tahu, karena ketika kami menjadi anak iblis, kami menjadi anak setan. Iblis datang ke dunia ini hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang ke muka bumi ini untuk menjadi pembawa damai, menjadi juru selamat, menolong setiap orang-orang yang terbeban berat, yang tidak ada solusi, yang tidak ada jalan keluar, dan Engkau memberikan terang hidup kepada setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, mari Kau menolong kami semua Tuhan, biar kami memiliki hati yang benar. Kalau ada di antara kami yang kami tahu kami terluka oleh berbagai konflik, kami mulai kecewa, kami mulai pahit, kami mulai getir, dan kami berpikir untuk meninggalkan rumah Tuhan. Tuhan, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui akal budi merul hidup kami semua, menjamah setiap kami semua Tuhan, menjamah anak-anak-Mu ini Tuhan, dan kami boleh keluar sebagai anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang mengampuni. Karena kami sadar itu perintah Engkau supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sadar
sadar Tuhan bahwa tidak seberapa penting apakah kami benar, apakah kami salah. Tapi yang paling penting adalah kami boleh menjadi orang yang hidup dengan damai sejahtera. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Bapak, terima kasih mampukan setiap kami Tuhan untuk hidup dalam firman, sehingga iman kami sepadan dengan perbuatan kami. Karena kami tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kami mau menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Hormat bagi Engkau, bagi Raja segala Raja, bagi Tuhan segala Tuhan yang memerintah di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya mengatakan. Amin. Kita berita kemuliaan Tuhan ini.